Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat. Semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beribadah dengan baik dan juga bisa beraktivitas dengan baik. Pada kesempatan ini tetap masih di jalur Yunfa, Mas Yun dan Bunda Fauzana yang masih sedang hangat-hangatnya di pelantika tanah air kita. Yang banyak orang yang masih baru ketemu, kemudian masih ya baper-bapernya, seperti halnya saya sendiri ini sahabat. Saya nggak lama ya membahas tentang Mas Yun dan juga Bunda, karena masih mungkin sekitar 1 minggu lah saya membahas. Jadi maaf jika umpamanya Anda menilai bahwa Bang Anda sudah sangat lama membahas. Enggak, saya ketemu dengan mereka walaupun saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa saya suka kepada lagu-lagunya Bunda, itu sudah lama. Tapi eh, bahwa mereka viral itu baru sekitar 1 minggu inilah gitu. Jadi maaf kalau umpamanya informasi-informasi yang saya sampaikan itu lambat dari kalian sudah serba tahu. Jadi sahabat, makanya saya tidak akan mengulas tentang eh, konten-konten mereka secara penuh ya. Cuma saya ulas dari kacamata pandangan saya sendiri tentang prediksi saya, kemudian sebagainya. Mungkin sahabat sekalian ini pasti terhibur kan terhadap TikTokan mereka. Kita nggak perlu berpikir apakah itu settingan, apakah itu benar. Kemudian ada pro kontra, sampai kemudian ya banyak yang menghujat, kemudian ada yang mendukung. Kok sampai segitunya gitu? Kok sampai segitunya? Kan nggak perlu aslinya lah, nggak perlu seperti itu ya. Kalau umpamanya Anda tertarik, Anda terhibur sebenarnya, Anda sudah bersyukur terhadap video yang sempat viral yang dihadirkan oleh mereka. Jadi kalau umpamanya sampai kalian menghujat atau apa itu, mana rasa syukur, mana rasa terima kasih kalian terhadap suguhan yang telah diberikan oleh mereka. Padahal kalian itu melihatnya sambil ketawa-ketawa, sambil senyum-senyum dan sebagainya. Jadi nggak perlulah kalian kemudian menghujat. Selainnya kita berterima kasih kepada mereka berdua karena sudah memberikan kebahagiaan dengan TikTokan itu. Sehingga bagi yang masih muda bisa berhayal untuk mendapatkan hal yang sama, bagi yang sudah tua mungkin bisa menjadi sebagai bumbu penyedap untuk kemudian membangkitkan rasa romantis, rasa cinta kepada keluarga lagi. Seperti itu. Jadi selayaknya kita berterima kasih kepada mereka berdua. Ya, saya tidak akan mencampuri masalah percintaan mereka ya. Sosial media di Indonesia ini beberapa bulan, beberapa tahun belakangan ini, yang viral itu tentang kasus-kasus yang membuat pening, membuat bingung, kemudian membuat ya saling hujat dan sebagainya, ya kan? Kasusnya pembunuhan, kasusnya silsilah, kemudian kasusnya kebijakan pemerintah yang kemudian dianggap tidak pro rakyat dan sebagainya. Itu yang viral-viral, yang membuat penikmatnya itu wah tambah pening gitu. Tapi dengan lahirnya sebuah konten viral dari Mas Yun dan Bunda Fauzana, ini memberikan oasis yang segar di padang gurun yang sudah lama gersang ini. Sehingga banyak orang yang kemudian menikmati TikTokannya itu. Jadi kita sempatannya ya berterima kasih kepada mereka. Dengan cara seperti apa berterima kasih kita? Cara berterima kasih kita itu sahabat bisa dengan beberapa hal ya. Beberapa hal. Ucapan terima kasih kita itu kepada mereka. Dengan TikTokan yang sungguh sangat menyegarkan dari mereka itu. Apa saja terima kasih kita yang bisa diberikan? Yang pertama sahabat ya adalah mensupport mereka dengan cara baik secara finansial seperti yang telah disampaikan oleh Mas Yun. Dia pengen menunjukkan bahwa dirinya itu memang layak dengan Bunda dengan cara dia sekarang sedang mengembangkan ekonominya, usaha lainnya dengan cara kaos sobat ngarit kan. Sehingga dia dengan bijaknya menyatakan, kalau saya hanya butuh uang, kalau saya butuh uang katanya, saya cukup minta ke papi ataupun cukup minta gift dari beberapa penonton-penonton yang ada di TikTok saya. Tapi saya menginginkan bukan seperti itu, karena itu hanya akan membuat saya yang untung, sedangkan kalian tidak untung. Ini kebijakannya. Sehingga dia menyatakan lebih baik
Anda itu beli kaos saya. Dengan membeli kaos saya, kamu juga mendukung saya. Sekaligus ada timbal balik, yaitu kalian mendapatkan kaos. Kalau umpamanya kalian memberikan uang kepada saya, kata dia, maka yang menguntung cuma saya pribadi. Itu hebatnya Mas Yun. Dan sekarang sahabat, saya sedang masih dalam proses pemesanan ya. Dan ternyata ketika saya pesan pre-order sahabat, pre-order sekitar 10 hari lah gitu. Ya sudah, saya masih menunggunya itu. Jadi itu salah satu bukti dukungan kita kepada Mas Yun. Kemudian selanjutnya bukti dukungan kepada Bunda apa? Kita up potensi Bunda. Seperti yang telah saya sampaikan sahabat, saya itu sekarang sedang meng-up lagu-lagu rock Melayu berbahasa Indonesia milik Bunda, walaupun oleh saya disisipkan dengan beberapa tiktokan mereka. Dan itu merupakan sebuah apresiasi dari saya untuk mengenalkan lagi lagu-lagu Bunda Fauzana yang berbahasa Indonesia. Walaupun sahabat ya terus terang, saya meng-up lagu-lagu Bunda itu tidak mendapatkan imbalan apapun karena semuanya itu kena pelanggaran hak cipta. Tapi munculnya tidak berdampak kepada channel saya, enggak. Cuma pelanggaran hak cipta yang tidak bisa saya monetisasi. Jadi sahabat, kalau umpamanya kalian mau mendukung, maka kalian bisa menonton video klip aslinya di channel aslinya. Kalian bisa lihat di deskripsi, di sana biasanya dimunculkan channel aslinya. Lihat lagu-lagu aslinya di sana. Itu cara meng-up. Ataupun kalian bisa meng-up prestasi-prestasi informasi-informasi dari Mas Yun, informasi dari Bunda Fauzana, biar orang tambah kenal kepada mereka, bukan hanya sekedar bukan sekedar percintaannya, tapi juga prestasi-prestasi yang dia miliki, baik Bunda ataupun Mas Yun. Sehingga kemudian bukan hanya percintaan yang dikenal oleh negara kita semuanya ini, tapi juga prestasi pemuda-pemuda ini. Kita up, kita bangkitkan. Itu langkah pertama ya. Langkah pertama kita bisa membantu mereka dengan finansial lah, gitu. Boleh dengan finansial. Langkah kedua yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka dengan apa? Dengan finansial, umpamanya kita nggak mampu ataupun sulit lah untuk menjangkaunya. Ya sudah, kita bantu mereka dengan doa. Dengan doa mudah-mudahan dengan hiburan yang mereka pertontonkan selama ini, yang telah kita nikmati, kita tertawa-tertawa sendiri, senyum-senyum sendiri, mudah-mudahan mereka berdua diberikan kebaikan. Diberikan kebaikan untuk mereka berdua. Baik di dalam percintaannya dan juga baik dalam kehidupannya. Ya, kebaikan itu sahabat banyak hal kan. Tidak harus mereka baiknya ya bersatu umpamanya. Bukan seperti itu. Tapi banyak hal baiknya itu. Baik mereka itu bersatu ataupun harus berpisah dengan baik-baik juga. Jadi kita doakan yang terbaik bagi mereka. Bukan doakan yang terburuk. Itu langkah kedua, kita doakan dengan baik. Langkah ketiga sahabat, kalau umpamanya kita membantu dengan finansial tidak mampu kepada mereka, untuk sekedar ucapan terima kasih ya, ucapan terima kasih. Kita membantu buat apa sih membantu mereka? Ya ucapan terima kasih kita, karena telah memberikan suguhan yang sangat-sangat menarik selama ini gitu. Itu saja, ucapan terima kasih. Kita sudah membantu finansial nggak bisa kan umpamanya ya. Kita pengen membantu secara doa, malas juga umpamanya. Yang ketiga, kita bantu dengan cara tidak menjelek-jelekan mereka. Itu merupakan bantuan, sahabat. Kita membantu dengan tidak menjelek-jelekkan mereka. Toh jadi siapa, jadi apa, mengkritisi dan gini gitu, bicara jelek apa dan sebagainya. Itu buat apa gitu. Jadi bantulah. Kalian sudah diberikan suguhan yang sangat menarik. Mereka memberikan suguhan tanpa minta bantuan kepada kita untuk apapun. Mereka memberikan suguhan cuma-cuma, kita tidak perlu bayar kepada mereka, walaupun sekarang itu kita membantu sukarela ya. Jadi kalau umpamanya nggak punya uang, oh berarti maksa bang. Ya saya kan menyampaikan barusan, kalau punya dana ya kita beli kaosnya. Punya channel mungkin bisa meng-up beberapa prestasi mereka berdua. Sehingga kemudian tambah terkenal. Itu merupakan wujud dari terima kasih kita karena mereka memberikan hiburan kepada kita. Yang nomor dua, dengan cara mendoakan mereka yang terbaik dari kehidupannya,
dari percintaannya dan sebagainya. Yang ketiga, kita bisa membantu mereka dengan cara tidak menjelek-jelekkan mereka. Karena kalian menjelekkan mereka pun gak ada untungnya. Bahkan ya mungkin dosa atau apa, berprasangka buruk dan sebagainya. Kayak gini sahabat. Ya. Kalau semua hal lebih baik kita berprasangka baik. Kenapa kok berprasangka baik itu lebih baik? Karena kayak gini. Kalau umpamanya ada seorang pencuri, kamu tanya kepada dia, "Bang, kamu itu mencuri enggak?" Gitu. Kemudian si pencuri bilang, "Saya enggak mencuri." Umpamanya. Memang bukti-buktinya kan enggak ada. Lebih baik kita percaya. Walaupun dia seorang pencuri, tapi dengan kata-katanya dia mengatakan tidak mencuri. Itu lebih aman bagi kita. Kenapa? Kalau lebih aman. Kalau toh dia bohong, yang salah dia karena membohongi kita. Kan gitu kan? Tapi kalau umpamanya ketika dia mengatakan tidak mencuri, kemudian kita tetap curiga, menghujat dia, ternyata dia benar-benar nggak mencuri. Berarti yang salah kita kan? Jadi lebih baik kita percayalah kepada yang belum pasti, yang belum kita ketahui. Lebih baik kita percaya saja, dan itu lebih aman bagi kita. Lebih aman dari apa? Dari kesalahan dari kita. Itu lebih aman. Dalam TikTok kan Mas Yun dengan siapa? Mbak Uci ya. Itu menyatakan bahwa Mas Yun katanya mau menikah karena sudah ngebet. Sudah ngebet gitu. Sama Kamu tahu toh tentang hubungan aku sama Bunda? Mami Hesti ta. Bunda, kamu belum Bunda. tahu toh aku mau nikah ini. Loh, kamu kayak gitu loh, kamu mau nikah loh, Wesan. Kok cepat sekali? Nah, udah sayang, udah nggak bisa di ini kok. Dan itu apakah benar atau salah? Itu pun belum bisa kita pastikan gitu. Apakah Mas Yun itu hanya sebagai gurauan atau memang beneran? Kita juga nggak bisa memastikan. Walaupun Mas Yun menyatakan seperti itu, apakah itu memang beneran atau Mas Yun hanya gurau di waktu itu? Seperti itu. Jadi, jangan terlalu banyak berspekulasi lagi. Kita nikmati saja mereka. Kita nikmati saja mereka. Nggak perlu harus mengikuti, mencampuri urusan mereka. Maka apakah mereka serius atau tidak? Wah, buat apa sih? Mereka sudah menyuguhkan sebuah hiburan yang sangat-sangat... Yang tua jadi bucin lagi. Itu sudah cukup lah bagi kita gitu. Karena selama ini seperti yang telah saya katakan di awal itu ya, kita sudah lama tidak mendapatkan sebuah hiburan yang sangat menyegarkan. Hiburan yang sangat menyegarkan. Selama ini di konten, di sosmed, itu yang ada hanya berita-berita kematian, berita pembunuhan yang nggak selesai-selesai, kasus-kasus ini yang wah, yang itu pokoknya masalah perhara-perhara yang ada itu, yang viral selama ini. Tapi sekarang ternyata yang viral adalah bab cinta, yang memang sudah dihausi oleh banyak orang tentang kisah-kisah ini. Kalau kita melihat sinetron atau apa, ya kepuasannya cuma sekedar melihat saja. Lihat saja, setelah melihat sudah selesai saja gitu. Karena kita kalau sponsor, kalau sinetron, kalau drama dan sebagainya, kita menikmatinya, tapi kadang-kadang kalau kita sadar bahwa itu adalah sebuah drama, kadang-kadang tapi Mas Yun dan juga Bunda disuguhkan dengan cara lepas, dengan cara alami, sehingga kita menikmatinya secara alami gitu. Sungguh luar biasa. Jadi kita sudah menikmatinya dengan baik, maka kita selayaknya untuk berterima kasih kepada mereka dengan cara 3 hal itu. Kalau nggak bisa yang 2, maka tolong jangan pernah mengkritisi dia, menyakiti hati mereka. Tolong, janganlah. Itu yang terbaik. Kita percaya kepada mereka itu lebih baik daripada kita nggak percaya kepada mereka. Kalau kita nggak percaya kepada mereka, kalau mereka memang beneran, berarti kita yang salah. Kalau kita percaya kepada mereka, ternyata mereka settingan, yang salah siapa? Ya mereka, karena membohongi kita. Lebih baik kita percaya. Lebih baik kita percaya. Lebih aman bagi kita dari tanggungan kita kepada siapapun, baik kepada Mas Yun, Mbak Fazana, ataupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Oke? Mungkin itu saja konten kali ini tentang
bagaimana caranya kita mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua yang telah memberikan suguhan yang sangat luar biasa, dari tingkat pemuda hingga orang tua menikmatinya dengan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.